Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni. Wa asyhadu anna Muhammadan ad-da'i ila ridwani. Allahumma salli wa sallim wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Hadirin dan hadirat kaum muslimin wal muslimat, para jamaah yang semoga senantiasa dirahmati Allah. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita di kesempatan yang berbahagia ini, sehingga dengan nikmat-nikmat tersebut Allah kembali mempertemukan kita di dalam majelis yang mulia ini, di dalam salah satu taman di antara taman-taman surga yang ada di dunia. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan belajar materi yang berbeda ya. Bukunya ini judulnya itu Al-Qaulul Mubin fi Akhta'il Musallin, yaitu kesalahan seputar salat, yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Mahsyur Ibn Hasan Al-Salman hafizahullah ta'ala, salah satu murid senior dari Syekh Albani yang masih hidup sampai saat ini. Terakhir saya ketemu beliau di Madinah bulan Oktober kemarin. Jadi bukunya tebal ya. Jadi kita belajarnya itu Kamis keempat sama Kamis kelima kalau ada. Ya, kenapa buku ini dipelajari? Yang pertama, saya mengenal buku ini itu ketika tidak sengaja di Lombok itu duduk di kajiannya Ustadz Mizan, guru saya dulu. Ya, Ustadz Mizan Qudusiyah, hafizahullah. Pulang, duduk, saya ikut kajian beliau. Kok bukunya bagus karena membahas tentang kesalahan seputar sholat. Ya, masih banyak di antara kita yang sholat itu masih salah. Jadi saya tertarik untuk mencari bukunya dan ketemu, alhamdulillah, bahasa Arabnya. Ya, ketemu bahasa Arabnya. Lalu ada yang kasih saya terjemahannya. Karena saya sering singgung-singgung, Ustadz kira-kira ada terjemahannya enggak? Siapa tahu ada, coba aja dicari. Maka dikasih saya buku ini, terjemahannya ini. Ini kalau untuk mau beli bisa, Pustaka Imam Syafi'i. Ya. Karena menjawab request ibu-ibu. Ini ibu-ibu ini yang ngomong. Ustadz katanya ada materi lain, kenapa enggak disampaikan katanya. Jadi kalau ibu-ibu sudah protes itu lebih baik kita mengalah. Kemudian yang kedua, kenapa buku ini? Jadi buku ini itu berbicara 10 bab, yang mana di dalam bab-babnya itu sangat pentingnya terkait kesalahan yang sering kita lakukan. Yang pertama itu yang dibawakan di sini, kekeliruan dalam cara berpakaian dan menutup aurat ketika sholat. Ini masih sering terjadi ya di dalam ibadah sholat yang kita lakukan. Maka kenapa buku ini perlu dibahas ya? Itu di antara alasannya. Kemudian yang terakhir, karena sholat itu merupakan ibadah yang akan menjadi barometer dari amalan-amalan kita, maka sudah sepatutnya untuk kita memperhatikan ibadah
sholat tersebut, ya, supaya kita tidak terlalu jauh dari kesalahan dan jauh dari apa yang telah diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu sekilas ya yang berkaitan dengan buku ini. Kenapa saya mengkaji buku ini kepada antum semuanya. Jadi kalau antum ingin beli silakan, insyaallah di setiap Kamis keempat dan kelima insyaallah. Tapi sekarang kita langsung saja masuk ke pendahuluan buku ini ya. Pasal yang pertama atau pendahuluan dulu ya, sebelum masuk ke bab yang pertama, karena ada hal yang paling penting disampaikan. Nah, dikatakan di sini, berkata penulis hafizahullah, beliau mengatakan akhraja Muslimun fi sahihi bi sanadihi ila Abi Utsman An-Nahdi. Diriwayatkan dari Imam Muslim di dalam sebuah asar dari Abu Utsman An-Nahdi dengan sanad yang bersambung, dengan sanad yang muttasil di dalam kitab sahihnya, bahwasanya Abu Utsman pernah bercerita, kataba ilaina Umar wa nahnu bi Azerbaijan. Pernah satu ketika Umar bin Khattab mengirimkan surat kepada kami, dan ketika itu kami sedang berada di Azerbaijan. Ya, Azerbaijan. Kata Umar dalam suratnya itu, ya Utbah ibnu Farqad, wahai Utbah ibn Farqad, innahu laysa min kaddika wala min kaddi abika wala min kaddi ummika fa ashbi'il muslimina fi rihalihim mimma tashba'u minhu fi rihlik. Wahai Utbah ibn Farqad, sesungguhnya harta yang engkau miliki itu bukan hasil dari jeripayamu, bukan pula hasil dari jeripaya bapakmu, demikian pula dari jeripaya ibumu. Jadi Umar ingin mengingatkan kepada kaum muslimin, terkhusus melalui Utbah ibn Farqad ini, agar kita sadar apa yang kita miliki itu bukan karena jeripaya kita, bukan, tapi semua itu merupakan karunia dari Allah. Atau mungkin itu kita dapatkan dari orang tua kita, dari bapak ibu kita. Itu semata-mata itu karunia dari Allah Ta'ala. Makanya Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, ya ayuhan nas antumul fuqara ilallah. Wahai manusia, kalian itu fakir, kalian itu miskin, kalian tidak punya apa-apa, tapi Allah yang mengayakan kalian, Allah yang memberikan karunia itu kepada kalian. Dzalika fadlullah yu'ti may yasha. Allah itu memberikan keutamaan kepada siapa yang Allah kehendaki. Allah mencabut kemuliaan dari siapa yang Allah kehendaki, dan Allah memberikan keutamaan kepada siapa yang Allah kehendaki. Jadi supaya kita sadar, yang memberikan kita segalanya itu Allah, yang bisa mencabut semuanya itu adalah Allah. Makanya kan Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita di surat Al-Baqarah, setelah Allah menyebutkan tentang jenis-jenis musibah, walanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsim minal amwal, dan seterusnya. Setelah itu apa kata Allah Ta'ala? Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bahwasanya segala macam musibah itu datangnya dari Allah. Dan apa yang ada pada diri kita, termasuk diri kita ini, milik Allah. Kapanpun Allah mau mengambil kita, itu terserah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang bisa melarangnya, tidak ada yang bisa menghentikannya. Semua itu kembali kepada kehendak Allah. Lalu apa kata Umar di sini? Kata beliau, fa asbi'il muslimin
fi rihalihim mimma tashba'u minhu fi rihlik, maka jadikanlah kaum muslimin yang lainnya itu mereka kenyang dengan apa-apa yang itu kamu kenyang dengannya. Artinya kalau kamu punya makanan, bagikan sama mereka, kasih. Terutama kepada tetangga-tetanggamu, kasihkan kepada mereka kalau mereka membutuhkan. Bertemu dengan orang yang membutuhkan, berikan kepada mereka. Nah, Umar ingin menyampaikan apa yang pernah disampaikan oleh Nabi SAW kepada para sahabat. Kata Nabi SAW kepada para sahabat, tidaklah kalian dikatakan beriman jikalau kalian mendapati tetangga kalian lapar sementara kalian itu kenyang. Ini kalau kondisi tetangga kita itu adalah tetangga yang membutuhkan, maka kita wajib untuk memberikan. Ya, tapi kalau tetangga antum kaya semua, ya ngapain antum kasih? Tapi kalau sekedar memberikan hadiah, tidak ada masalah. Tapi kalau untuk memberikan makanan, misalkan layaknya sebagaimana orang-orang fakir, maka itu tidak masuk dalam kategori. Tapi memberikan hadiah monggo. Karena Nabi SAW dalam riwayat yang lain mengatakan, tahabu tahaddu, saling memberikanlah hadiah di antara kalian, maka kalian akan saling mencintai satu dengan yang lainnya. Ya, berikan hadiah. Tidak harus besar, kecil nggak masalah. Mungkin antum baru pulang safar, antum kasihkan ke mereka hadiah, tidak ada masalah. Ya. Lalu apa kata Umar bin Khattab radhiyallahu taala an? Beliau mengatakan, wa iyyakum wat tana'um, maka janganlah kamu bermewah-mewahan, bermegah-megahan. Jangan kamu berlebih-lebihan dalam masalah nikmat. Alhaakumut takatsur, sungguh celaka orang-orang yang bermegah-megahan, bermewah-mewahan. Kan banyak tuh ya, ada orang berlomba-lomba untuk urusan-urusan dunia. Beli mobil 20, 30, bukan untuk dinaiki, untuk dilihat, ditonton. Jadi kolektor. Nah, ini pekerjaan kolektor itu, kalau sekedar untuk kolektor, ya bukan untuk penjual mobil ya, itu nggak boleh, karena masuk ke dalam kategori at-tabdzir, boros dalam masalah harta, itu nggak boleh. Ustaz, saya punya uang, saya nggak mau tahu nggak tahu mau dikemanakan uang ini. Itu tandanya kita tidak bertakwa kepada Allah, karena Nabi SAW mengatakan la ba'sa bil ghina liman ittaqa. Kaya nggak apa-apa, tapi bertakwa. Karena kalau orang kaya bertakwa, dia tahu harta itu mau dikemanakan. Abdurrahman bin Auf, orang yang kaya raya, luar biasa kekayaan Abdurrahman bin Auf. Disebutkan di dalam sebuah riwayat, kalau Abdurrahman bin Auf itu berinfak, bersedekah, sekali sedekah dia bersedekah 700 ekor onta. Kalikan berapa satu ekor onta itu? Kita taruh harga sapi lah. Berapa harga sapi, Pak? 20 kali 700. Berapa itu? 7 kali 2 berarti 14. Tinggal nolnya. 14 M atau 140? 14 miliar ya? 14 miliar sekali sedekah. Siapa yang sedekah 14 miliar sekarang, Pak? Sekali sedekah itu? Enggak ono. Wong sugih apa enggak ada yang sedekah sekali sedekah itu 14 miliar. Itu Abdurrahman bin Auf tuh kayak gitu karena melihat Nabi SAW, sebagaimana diceritakan oleh orang-orang yang baru masuk Islam, kata mereka, ya qaumi aslimu, wahai kaumku masuklah Islam kalian. Fa inna Muhammadan, karena sesungguhnya Muhammad idza anfaqa, kalau dia berinfak, la takhaf minal faqr, dia tidak takut kepada kefakiran. Bayangkan ya, Nabi kalau sudah mau bersedekah, ada seorang baru masuk Islam dikasih 1 lembah isinya kambing. Antum tahu lembah itu sebesar apa kan?
Isinya kambing, full dengan kambing. Mungkin ada mungkin bisa 500, 1000 ekor kambing. Intinya full dengan kambing. Kambing harganya taruh 5 juta kali 1000 kambing. Berarti Nabi berinfak sekian. Itu kan sekali infak satu orang. Itu kan menular dari Nabi SAW. Itulah para sahabat tuh begitu. Makanya diingatkan sama Umar. Umar ini kalau berinfak luar biasa aja. Wa iyyakum wattanaum. Jangan bermegah-megahan, bermewah-mewahan dalam masalah harta. Nah, inilah yang sering disalahpahami oleh sebagian kaum muslimin juga terkait masalah zuhud. Zuhud, jangan kita pahami zuhud itu meninggalkan dunia dan fokus ke akhirat. Kalau antum memahami zuhud itu meninggalkan dunia dan fokus ke akhirat, itu zuhudnya orang sufi. Itu zuhudnya orang sufi, bukan zuhudnya orang Islam. Ya, sufi itu Islam, Ustaz. Sufi itu ada yang sampai derajat ekstrim yang mengeluarkan mereka dari Islam. Syariat tidak mengajarkan zuhud seperti itu. Yang diajarkan zuhud itu konsepnya di dalam Al-Quran. Allah berfirman, wabtagi fima ataqallahu darul akhirah wala tansa nasibaka minat dunia. Fokuslah kalian mengejar kehidupan akhirat. Semangatlah kalian mengejar kehidupan akhirat, tapi jangan kalian lupakan bagian kalian dari urusan dunia. Itu zuhud dalam versi orang Islam. Akhiratnya yang difokuskan, tapi dunianya itu tidak ditinggalkan, mengikut dunia itu. Antum punya istri, antum punya anak, gak ada ceritanya istri anak itu hanya dikasih, ya diberikan sekedar keikhlasan, hanya diberikan cinta. Ya gak bisa hidup hanya sekedar dengan cinta ya. Jadi kasih makan anak butuh pendidikan, ya dikasih untuk sekolah. Masa untuk pergi misalkan ke sekolah, saya ingin masukkan anak saya ke sini. Nah ini biayanya loh, ikhlas. Zuhud, dia tidak seperti itu konsep zuhud itu. Tidak ada seperti itu konsep zuhud. Bertentangan dengan syariat kita. Yang dilarang itu kalau dibalik, orientasinya dunia, akhiratnya di nomor 2 kan. Itu bukan orang zuhud, namanya zuhud itu dibalik. Orientasinya akhirat, tapi dunia tidak ditinggalkan. Ulama-ulama dulu banyak yang kaya. Contoh misalkan Ibnu Hazm al-Andalusi, seorang ulama dari kalangan mazhab Zahiri di Andalusia. Beliau orang kaya. Bapaknya kaya, beliau juga kaya. Bapaknya raja, beliau juga raja setelah itu. Jadi ulama. Apakah ketika beliau jadi ulama tidak mengerti tentang zuhud? Mengerti. Apakah ditinggalkan dunianya? Tidak. Beliau tetap dengan kekayaan membantu kaum muslimin dengan hartanya. Makanya kata Abdullah ibn Mubarak rahimahullahu ta'ala, kata beliau, andai kata aku bekerja ini bukan untuk menghidupi sebagian besar para ulama, karena kan beliau menanggung dunia dari para ulama yang hidup di zaman beliau, niscaya aku tidak akan mendapatkan keberkahan dari harta dan aku tidak mau bekerja. Karena memang ketika beliau itu bekerja kemudian meniatkan untuk membantu para ulama yang hidup di zaman beliau, Allah memberikan kemudahan kepada beliau dari urusan dunia. Tapi beliau seorang ulama, Abdullah ibn Mubarak. Siapa yang tidak kenal Abdullah ibn Mubarak? Para pembesar tabi'in yang hidup sesama dengan Hasan al-Basri, Sa'id ibn Musayyab, ya, dan yang semisalnya. Mereka zuhud, tapi mereka tidak meninggalkan dunia. Nah ini konsep zuhud yang disebutkan dalam Islam, bukan seperti yang dipahami oleh orang-orang sufi, oleh orang-orang tasawuf, yang mereka menunjukkan diri mereka itu ya seperti orang yang sangat
lemah, miskin, sehingga mengatasnamakan itu zuhud, maka kita katakan itu kekeliruan di dalam mengartikan zuhud itu sendiri. Mereka tidak mau makan makanan yang enak, sementara Allah dalam surat Ad-Duha mengatakan fa amma bi ni'mati rabbika fahadits. Nikmat Allah itu maka tampakkanlah. Di antara pengertian tampak dalam ayat tersebut yang ditafsirkan oleh para ulama, tampakkan itu maksudnya adalah engkau reward diri engkau itu, kata para ulama. Kita itu disuruh untuk menghargai diri kita kalau dapat nikmat. Antum punya uang, bisa beli pakaian bagus, silakan selama punya uang. Antum punya uang, pengen beli kendaraan sesuai kebutuhan, silakan. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menjelaskan perkara itu. Ketika beliau ditanya tentang firman itu, bagaimana maksud firman Allah Ta'ala fa amma bi ni'mati rabbika fahadits, apa adapun nikmat Allah ceritakan, apakah orang akan terjatuh dalam riya? Tidak, dijelaskan sama beliau. Punya uang silakan beli. Antum punya fulus sekarang nih, antum pingin, saya pinginlah punya jam tangan yang bagus. Antum pergi beli jam tangan. Antum punya uang 1 miliar, beli jam tangan harga 5 juta, enggak apa-apa. Selama itu antum punya uang. Yang salah itu antum punya uangnya cuma 1 juta, beli jam tangan harga 1 miliar. Ya, kan jam tangan ada tuh yang 1 miliar itu kan? Hah? Ada. Yang tali yang ininya tuh pakai rubber itu. Ya, yang katanya limited edition 1M. Buat apa antum beli jam tangan 1M ya? Ya. Orang kaya mah bebas. Iya, orang kaya mah bebas. Besok di akhirat tanggung jawabnya besar. Ditanya jam tangan 1M untuk apa? Dan tidak mungkin orang yang beli jam tangan satu harga 1 miliar itu tidak ada rasa bangga dalam diri mereka untuk pamer. Ketemu sama orang gini kan nanti. Tinggal kasih lihat jam tangannya harganya 1 miliar. Hilang tahu rasa kan? Setelah itu nggak pakai dia. Terus buat apa terus? Investasi. Masih banyak yang diinvestasikan bisa. Investasi akhirat lebih bagus. Kita itu masih bermain pada level, kalau pemain bola ya, masih level liga kampung. Kita belum main di level, belum bermain di topnya, top playernya. Top player itu dia bermain, ya coba antum lihat liga kampung ya. Saya kasih gambar lagi. Liga kampung itu dia berusaha untuk menunjukkan skillnya, seolah-olah dalam klub itu dia yang paling top. Tapi kalau antum sudah bermain pada liga yang tinggi, dia bukan bermain untuk dirinya sendiri, tapi dia bermain untuk secara kolektif. Nah, maksud saya, orang kalau sudah bermain pada level itu, dia tidak memikirkan dirinya, tapi memikirkan orang lain, berbagi bagi orang lain itu. Itu dia seorang mukmin di situ bermain pada level itu. Makanya Allah Ta'ala mengatakan warijalul la tulhihim tijaratun wala bay'un an dzikrillah wa iqamis shalah wa itaiz zakat. Orang-orang yang dipuji di dalam Al-Quran itu adalah orang yang punya usaha, punya bisnis, punya pekerjaan, ya, dia punya jualan. Tapi semua itu tidak melalaikan dia dari beribadah kepada Allah, dari berzikir kepada Allah, dan yang setelah itu apa kata Allah? Mengeluarkan zakat. Zakat itu kan cara kita berinteraksi dengan orang lain, dia kasih, dia bantu orang itu. Dia tidak lagi memikirkan tentang dirinya, tapi bagaimana dia berpikir untuk manfaat bagi orang lain. Kata Nabi SAW, ahabbul a'mali ilallah sururun tudkhiluhu fi qalbi muslim. Amalan yang paling dicintai oleh Allah Ta'ala, engkau memasukkan kebahagiaan kepada hati seorang muslim. Kalau senyum bertemu dengan dia, itu sudah bisa menjadikan dia bahagia, dan itu sudah dikatakan amalan yang luar biasa. Bagaimana Anda membantu dia dengan harta, membantu dia dengan yang lainnya, dan itu menjadikan senyumnya lebar, apalagi bisa menjadikan dia semangat beribadah kepada Allah, maka itu jauh lebih utama di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini Umar mengingatkan, jangan kita itu tana'um, ya, bermewah-mewahan, bermegah-megahan. Urusan dunia itu antum beli sesuai dengan kebutuhan antum. Jangan keinginan. Ibu-ibu nih kadang-kadang keinginan,
Di rumah sudah punya 5 tas, diajak pergi ke pameran sama suaminya, lihat tas, beli juga. Kalau mau beli tas baru, yang di rumah dikeluarkan dulu, kasih orang dulu. Ya, infakkan dulu. Dibalas sama istrinya. Begitu pula bapak-bapak, tidak boleh beli jubah, keluarkan dulu jubah di rumah. Baru beli jubah. Kita ini kadang-kadang suka memperturutkan keinginan, padahal itu bukan kebutuhan. Perhatikan kebutuhan kita. Lalu apa kata Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu? Beliau melanjutkan, wazi ahli syirki, dan janganlah kalian meniru kebiasaan orang-orang yang berbuat syirik. Nah, ini contohnya, ini bentar lagi nih. Tahun baru. Itu kebiasaan orang-orang yang berbuat syirik kepada Allah. Itu bukan acara kita. Islam tidak mengenal acara yang namanya tahun baru. Islam hanya mengenal 2 hari raya, Idul Fitri dengan Idul Adha. Dan antum perhatikan, setiap hari raya besar Islam selalu diawali dengan ibadah, yaitu berupa berpuasa kepada Allah Subhanahu wa taala. Idul Fitri diawali dengan Ramadan, Idul Adha diawali dengan puasa Dzulhijjah. Kalaupun antum menambah dengan hari raya mingguan, hari raya Jumat, dan itu diawali dengan puasa hari Kamis. Coba lihat perayaan-perayaan yang dinisbatkan kepada Islam. Ya. Tahun baru Islam, ada nggak puasa sebelumnya? Nggak ada. Mereka buat-buat sendiri puasa itu, bid'ah. Hari raya ini, hari raya itu, nggak ada. Hanya hari raya yang dikenal itu hari raya 3 itu. Hari raya tahunan dengan hari raya mingguan itu. Makanya Nabi SAW pernah bersabda kepada Bani Arfada, ya Bani Arfada, yaitu istilah yang diberikan kepada orang-orang Habasyah. Ya Bani Arfada, il'abu fi idikum, bersenang-senanglah kalian pada hari raya kalian. Hatta ta'lamal yahud wan nasara, sampai orang-orang Yahudi dan Nasrani itu tahu anna fi dinina fushah, bahwasanya di dalam agama kita itu ada hari raya, kita bersenang-senang di dalamnya. Nah, kita dilarang untuk mengikuti mereka, orang-orang musyrikin, karena banyak sekali kemungkaran yang kita dapati ketika mengikuti acara hari raya mereka. Taruhlah tahun baru besok itu. Apa kemungkaran yang terjadi? Yang pertama yang terjadi itu bentuk kita bertasyabbuh dengan orang kafir. Ini aja sudah buruk. Yang kedua, ada bentuk kita idaatul mal, membuang-buang harta. Tidak mungkin antum menanti tahun baru tidak sambil membeli sesuatu, apalagi kalau ikut perayaan di jalan, apalagi pergi ke pantai misalkan. Iya, entah itu beli petasan, entah itu beli trompet, ya toh, segala macam. Yang ketiga, menyerupai orang-orang Majusi, tiup trompetnya, tiup trompet, tunggu tunggu jam 00. Padahal waktu 00 itu bukan waktu kita. Kita itu hitungannya itu adalah mulai dari terbenam matahari. Perhitungan kalender Hijriah itu mulai terbenam matahari masuk waktu maghrib, itu awal waktu kita. Kita lebih kenal tentang 00 daripada waktu maghrib. Banyak kemungkaran. Belum ikhtilat, campur baur antara laki-laki dengan perempuan. Belum lagi kita dapati, subhanallah, na'udzubillah, kita sering membaca itu berita betapa banyak di malam tahun baru itu pasangan muda-mudi mereka melakukan perzinahan. Tahun kapan itu ya? Dekat Suramadu itu.
itu banyak ditemukan, ya mohon maaf ya, bekas alat kontrasepsi. Ya, kemungkaran banyak. Ya. Mana orangnya itu kan? Subhanallah. Nah ini perkara yang tidak boleh untuk kita lakukan. Kemudian kata Umar, walubusil harir, begitu pula janganlah kalian itu memakai sutra bagi laki-laki. Kalau perempuan gak ada masalah, silakan. Ya, tidak boleh memakai sutra bagi laki-laki. Kalau bagi perempuan silakan. Saya lebih condong kepada pendapat meskipun baju yang jenengan pakai itu konten sutranya tidak lebih banyak daripada kain biasa, sebaiknya ditinggalkan. Karena itu masuk ke dalam kategori nanti bermudah-mudahan. Jangan membuka pintu untuk terjatuh dalam fitnah, bahaya. Pakai pakaian yang memang kainnya itu dibolehkan untuk kita menggunakan, seperti katun yang semisalnya. Jangan menggunakan sutra. Karena banyak kita dapati ya kaum muslimin ini menggunakan sutra. Nah, itu bentuk tasyabbuh dengan orang-orang jahiliyah. Kemudian dikatakan di sini, wa jaa fi musnad Ali al-Ja'di, datang di dalam musnad Ali bin Ja'ad disebutkan bahwa Umar radhiyallahu taala anhu memberikan nasihat kepada Utsbah ibn Farqad dengan menyebutkan hal-hal berikut. Jadi dengan riwayat yang berbeda. Fataziru wartaddu wa tanaqul, ya. Wa alqaul khifaf wa alqaus sarawilat. Kata Umar, pakailah pakaian bawah, pakaian atas dan sandal. Maksudnya pakaian bawah itu maksudnya gini loh jamaah sekalian ya. Jadi dulu ada orang berpakaian transparan tapi tidak pakai daleman. Jadi kelihatan auratnya itu. Itu dulu seperti itu. Makanya kata Umar itu disuruh pakai daleman itu biar tidak kelihatan. Kalau kita ya pakai jubah yang transparan ya, jangan pula nggak pakai celana. Kan jubah yang warna putih itu transparan kan? Jangan nggak pakai celana, jangan nggak pakai daleman, nanti kelihatan dalamnya itu bahaya. Ya. Pakai. Kalau bisa dalamnya itu yang berwarna gelap. Ya. Kalau mungkin kalau pakai pakaian putih, kalau pakai gelap agak kontras ya. Pakai putih lagi biar yang penting dia tidak kelihatan auratnya gitu loh. Itu maksudnya. Nanti akan dibahas di poin pertama ini. Ya, jadi kalau waktunya cukup kita masuk ke poin pertama. Jamnya mati ya? Oh ya, mati ya. Kata jamnya kok gak gerak dari tadi. Sengaja dimatikan ya. Itu tadi kok udah berubah-ubah jamnya itu. Jam 5 sudah. Jadi sengaja sengaja. Apa namanya? Jangan enggak pakai dalaman itu, pakai. Ya, paling kalau antum senang pakai jubah putih. Seperti guru kita Ustadz Salim itu. Ustadz Salim itu sampai hari ini enggak pernah pakai jubah warna lain, warna putih terus. Masya Allah, konsisten beliau. Ya, konsisten. Dipakai kan itu kan ada pakaian khususnya untuk dalamannya itu. Antum mungkin bisa beli, ya bisa nitip, gitu kan. Itu kan ada pakaian khususnya untuk dalamannya jubah itu. Ya, atau kalau pakai dalaman bisa buat sendiri kita nggak apa-apa. Kalau bisa
cari yang warnanya itu dia tidak transparan, untuk dalamannya itu juga, supaya bisa menutup aurat itu bagus. Kemudian dikatakan di sini, ya, dan tinggalkanlah kalian menggunakan celana yang panjang. Nah, celana panjang di sini, tolong diperhatikan ya. Celana panjang yang itu membentuk lekuk tubuh. Karena kan ada celana-celana itu yang membentuk lekuk tubuh. Baik laki-laki perempuan itu tidak boleh dipakai. Kita disuruh untuk menggunakan pakaian yang agak longgar. Ya, longgar. Dan itu lebih enak untuk beribadah. Sebagaimana pakaiannya Nabi Ismail. Pakaian Nabi Ismail itu longgar, sebagaimana disebutkan dalam riwayat. Jangan pakai pakaian yang ketat, pakai yang ngepres, ya, press body, apalagi kalau wanita yang menggunakan itu, bahaya. Pakai pakaian yang longgar, karena itu pakaiannya Nabi Ismail alaihi salam. Wa akhraja Waqi' wa Hannad fi Zuhd an Ibnu Mas'udin qala, diriwayatkan dari Waqi' dan Hannad dalam kitab Az-Zuhud dari Abdullah bin Mas'ud, ia berkata, la yushbihu ziyu ziya, tidaklah suatu kaum itu menyerupai pakaian dari kaum yang lainnya, hatta tushbihal qulubul qulub, karena dikhawatirkan hati kalian akan menyerupai hati mereka. Bayangkan, dari pakaian itu bisa berpengaruh kepada hati. Orang kalau sudah terbiasa dengan menggunakan pakaian yang menjadi ciri khas satu kaum, dikhawatirkan hatinya akan berbangga dengan pakaian tersebut. Kayak contoh orang-orang sekarang ini, anak-anak muda sekarang ini sangat menggemari orang-orang artis-artis dari Korea. Akhirnya mereka berpenampilan seperti orang-orang Korea itu. Penampilan Korea, muka koreng. Buat apa gitu loh? Kita ini punya signature sendiri orang Islam itu. Perempuannya dengan jilbabnya. Laki-laki selama itu tidak menampilkan lekuk tubuh dan tidak menyerupai kaum tertentu, ya, dan tidak isbat. Monggo silakan untuk pakai pakaiannya. Syukur-syukur untuk pakai pakaian asli Indonesia, pakai sarung. Antum tahu jamaah, para syekh itu senang dia pakai sarung itu. Para syekh itu senang pakai sarung. Enak sarung itu. Ya. Apalagi Ziyad Al-Abadi sama Akram dari Yordan. Beliau berdua ini kalau datang ke Indonesia, kalau ngisi itu senang pakai sarung. Mandi di kolam itu pakai sarung. Pakai sarung dia. Ya, enak. Saking senangnya pakai sarung, sampai sarung itu dipakai sampai sini, beliau digulungin sampai sini. Sampai dada. Senang pakai sarung. Nah, itu pakaian tradisional enggak apa-apa, itu bagus. Jangan nanti pakai pakaian yang seperti itu kayak orang-orang itu tuh. Bintang artis Korea segala macam itu. Buat apa ya? Terus ngapain kita itu mengikuti pakaian mereka? Ikut pakaian Nabi. Nabi SAW orang terbaik dalam memberikan cara berpakaian. Nabi itu orang yang sangat indah. Ya, Nabi itu adalah orang yang sangat indah. Beliau suka kepada keindahan. Makanya pakaian-pakaian beliau itu indah. Tapi di satu sisi beliau juga tidak terlalu banyak memiliki pakaian. Ya. Beliau adalah orang yang sangat indah. Maka ikuti Nabi SAW. Ngapain kita mengikuti orang-orang kafir? Ya, mulai dari pakaian, gaya rambut. Apalagi yang senang main bola misalkan ya, nanti ngikuti gaya rambutnya. Kalau bintangnya di sini ada selokan satu, dia pakai selokan di sini. Nanti ada selokannya dua. Kalau dulu di tahun berapa 2002 itu kan familiar yang
Yang ujung tok itu. Ya. Sekarang itu ya, ini nyambung ke alis. Jadi belahnya di alis. Apalagi anak-anak sekarang itu ya. Saya tuh tidak ngerti istilah-istilah kayak gitu tuh. Padahal sebenarnya secara usia kan tidak terlalu jauh. Nek antum nggak paham nggak apa-apa. Antum usianya kan ya nggak apa-apa. Nah anak-anak sekarang ini ya pergi di pondok saya itu ya. Saya tanya, kok cukurnya itu kayak model apa itu kayak baskom? Dia bilang, oh, Ustaz, bukan, ini namanya press crop. Apa press crop itu? Gak ngerti saya. Iya. Dengan cukur model begini, kan ada cukur model ininya itu lebat, sininya itu tipis, tapi ininya lebat gitu loh. Terus dibuat rata. Iya. Ditutup pakai jaket. Iya. Saya mau bilang gini sama dia itu. Ente itu belum mengalami usia saya sudah mengalami usia ente. Itu anak pondok kalau pakai gini berarti dia habis cukur. Dan gaya rambutnya itu pasti beraneka ragam. Buka, bener. Iya bener, dibuka. Muka ente nggak cocok rambut kayak gitu. Lah iya. Cukur yang rapi-rapi aja lah gitu maksudnya. Rapi, bagus gitu kan. Ini kayak baskom gitu loh, baskom. Ibarat kata tuh ya kalau cukur tuh taruh baskom, si pinggirnya dipotong. Angkat, sisanya gitu tuh. Gak perlu ya kayak gitu. Nah itu termasuk perkara yang dilarang loh, dalam syariat. Ya makanya kenapa saya sampaikan mukaddimahnya ini. Karena dari mukaddimah itu akan menjurus ke sholatnya nanti. Itu gaya bahasanya Syekh Masyhur itu kayak gitu. Cukurlah rapi, enak dipandang, sedap dilihat gitu kan ya. Sedap dilihat. Kalau banyak ubannya silakan untuk disemir. Gak apa-apa yang tua-tua kalau mau semir uban gak apa-apa. Tapi jangan semir hitam. Jangan semir hitam, jangan semir pelangi, bahaya. Semir itu ya berwarna, yang bagus itu warna bidara itu loh. Bidara itu kan kalau di diremes nanti kan jadi coklat kan? Coklat dia itu warna yang sangat dianjurkan itu. Warna bidara itu. Nanti disemir gak apa-apa. Dulu para sahabat mau perang, semir dulu rambutnya. Biar kelihatan masih muda. Supaya musuh-musuh takut. Ini kok Muhammad pasukannya muda terus, padahal orang-orang tua. Itu salah satu manfaatnya. Gak apa-apa semir itu. Tapi yang penting jangan semir hitam. Semir warna merah gitu kan gak apa-apa. Lihat ustadz-ustadz kita yang sepuh yang sudah rambutnya beruban. Ustadz Salim itu, lihat Ustadz Salim itu jenggotnya itu. Merah, lihat. Gagah kelihatannya. Ya kan? Menolak tua. Tapi gak apa-apa kalau antum mau putih, gak apa-apa, bagus. Ya. Tapi kalau mau disemir silakan semir warna merah gak apa-apa. Karena itu warna yang paling dianjurkan, warna bidara itu loh. Bidara itu kalau antum yang sudah serbuk gitu kan, antum remas pakai air, warnanya segitu. Warnanya merah kayak gitu tuh, merah apa gitu kan? Ya, marun kah atau mungkin apa gitu ya. Merah, pokoknya merah gitu. Nah kata Abdullah bin Mas'ud, jangan mengikuti cara berpakaian mereka. Karena itu kan berpengaruh kepada hati. Pasti ada kebanggaan dalam diri kita gitu loh. Pakai pakaian seperti ini. Kemudian ini larangan dari Nabi SAW. Jangan menggunakan pakaian yang menjadi pusat perhatian, yang disebut dengan libasus syuhra namanya. Pakaian yang akan menjadikan kita sebagai pusat perhatian. Kalau ibu-ibunya gak boleh mereka itu berpakaian dengan jilbaban yang itu akan menjadi pusat perhatian, baik dari sisi warna, model. Karena ada itu ibu-ibu ya buat jilbab diikat di lehernya itu.
segala macam. Akhirnya kalau dipanggil bukan kepalanya yang noleh, sak tubuhnya. Bu, iya gitu. Sak tubuhnya berbalik. Ya, kayak robot. Satu heran itu tidak sakit tadi gitu kan itu kan. Gitu kan. Pakai pakaian yang longgar itu kan enak. Sudah gitu warnanya mentereng. Oranye campur hijau. Itu kalau kita lihat dari kejauhan seperti puding pelangi. Iya. Kita tidak diperbolehkan menggunakan pakaian seperti itu, tidak boleh. Ya tidak boleh. Hukum dalam Islam itu dilarang. Tidak diperbolehkan. Termasuk kita, kalau laki-laki menggunakan pakaian yang bisa menjadi pusat perhatian, jangan. Ya jangan. Ya itu tadi. Berpenampilan layaknya seperti artis-artis Korea gitu kan. Dan itu ada kebanggaan loh tersendiri dalam diri mereka. Ada kebiasaan anak muda itu, mereka suka bertanya kepada temannya, berapa harga pakaian yang kamu pakai hari ini. Dengan bangganya bilang, oh kalau kaos ini murah, 300.000. 300.000 itu murah katanya. Itu beli beras itu bisa murah kan? Kaos 300.000, pakai jam. Oh ini Rolex, ya. Rolex apa istilahnya itu ya? Ada jenisnya itu. Antum yang hobi Rolex itu apa? Rolex maritim ya? Ya itulah pokoknya. Yang kalau dipakai ininya itu dipakai untuk apa namanya? Pukul apa? Pukul paku itu enggak gores. Saya lupa namanya Rolex apa gitu. Dia berapa harganya? 200 juta. Bu, 200 juta rek. Ya. Terus pakai celana. Oh ini celana ini harga sekian. Sepatunya yang paling ajib. Sepatu ini apa merek Nike itu Nike. Merek Nike. Berapa harganya? 250 juta. Sepatu 250 juta. Atau udah percaya? Ya, udah percaya? Waduh. Gila, 250 juta untuk kaki doang. Itu 250 juta antum jual, dapat haji. Loh iya kan? Antum 250 juta antum jual, antum daftar haji. Berangkat tentu. Hanya untuk kaki 250 juta ya akhi. Yalah produk UMKM banyak. Ya. Produk UMKM banyak, tinggal beli produk UMKM. Kalau masih harga sepatunya 1 juta, ya wajar lah ya. Wajar lah 1 juta, 2 juta. Ini 250 juta. Tabdzir. Ya tidak dianjurkan dalam Islam seperti itu. Makanya kata apa namanya? Kata Abdullah bin Mas'ud di sini, pasti hatinya itu akan ada rasa kebanggaan dalam dirinya, pingin sombong, pingin pamer. Sudah gitu nanti lihat orang yang berpenampilan secara harga itu di bawah dia akan memandang dengan sebelah mata. Padahal belinya juga nyicil pakai kartu kredit itu. Subhanallah jemaah. Ya, maka dilarang kita seperti itu. Taib. Wa kalam Abdullah bin Mas'ud, adapun ucapan Abdullah bin Mas'ud ini ma'khudun min qaulihi sallallahu, itu terambil dari apa yang disabdakan oleh Nabi, man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang menyerupai satu kaum, maka dia akan dimasukkan dan dikategorikan seperti kaum itu. Ana mau jelaskan hadis ini jemaah. Dari tadi malam itu ketika Ana baca, Ana mau jelaskan hadis ini. Ana sudah jelaskan hadis ini kemarin di Thaibah. Sekarang Ana mau jelaskan sama antum hadis ini. Hadis ini man tasyabbaha biqaumin, antum kalau dengar pasti apa namanya? Pikiran antum hadis itu berbicara tentang tidak boleh tasyabbuh kepada orang kafir, betul kan? Karena sering dibawakan demikian. Hadis ini tidak seperti itu maksudnya. Iya, tidak begitu maksudnya hadis ini. Hadis ini itu menjelaskan barang siapa yang menyerupai satu kaum apapun, ya,
maka dia akan dikategorikan kepada kaum tersebut. Maksudnya begini, kalau antum mengikuti kaum yang baik, maka antum akan dikategorikan kaum orang yang baik. Gitu maksudnya. Kalau antum mengikuti kaum yang buruk, maka antum menyerupai kaum yang, tergantung kepada siapa antum tasyabuhnya. Itu maksudnya di sini. Jadi tidak dimutlakkan hadis ini itu untuk keburukan, tapi bisa juga untuk kebaikan. Tergantung siapa antum mengikuti. Ustaz, saya ingin mengikuti para sahabat karena mereka adalah orang yang baik. Saya ingin mengikuti ini karena mereka adalah orang yang baik. Maka antum masuk dalam hadis ini, man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Yang berupaya mengikuti satu kaum, dia akan masuk ke dalam kaum tersebut. Kalau mereka adalah orang baik, berarti antum sedang berjalan menuju kepada kebaikan. Tapi kalau antum menyerupai kaum yang buruk, maka antum bagian daripada kaum keburukan tersebut. Itu maksudnya. Nah, ini yang masih harus dijelaskan kepada kaum muslimin, karena orang kalau dengar hadis ini ya, selalu pikirannya hadis ini berbicara tentang tasyabbuh dengan orang-orang yang jelek. Tidak begitu maksud hadis ini. Nabi ketika menyebutkan hadis ini itu banyak sebabnya. Di antaranya yaitu tadi, karena ada orang yang melakukan keburukan, di satu sisi ada orang yang mengikuti orang baik. Jadi ini hadis berbicara tentang sifatnya umum. Tidak bisa dikhususkan hanya kepada keburukan saja, tidak. Tapi bisa dibawa kepada kebaikan. Baik, kemudian dilanjutkan di sini. Walihada amara Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu ra'iyatahu an yalqal khifafa was sarawilat kama amarahum bi ghairi dzalika min lubusil arabi wa adatihim. Oleh karena itu Umar memerintahkan rakyatnya agar tidak memakai khuf dan celana panjang. Ya, celana panjang maksudnya yang menampakkan aurat. Tapi kalau antum yang antum pakai itu kan longgar, gak ada masalah kalau itu. Tapi kalau yang dipakainya itu, ada tuh saya punya teman, dia pakai celana, supaya bisa masuk celananya itu harus dibantu pakai plastik supaya licin. Iya, ya, ngepres banget. Terus saya bilang, buat apa antum beli celana terus nyusahin antum pakai? Kita beli celana kan untuk enak. Saya walhamdulillah sampai hari ini senang pakai celana karet. Lebih gampang. Jadi bisa menyesuaikan, pas gendut enak. Loh iya. Nggak perlu beli lagi. Kalau antum pakai yang kancing, tiba-tiba antum kurus, melorot ya mah. Tapi kalau karet, ya. Cuma masalahnya kalau karet kalau sudah putus, repot. Ya, repot. Saya sampai hari ini alhamdulillah saya pakai celana karet. Enak. Ya. Gampang. Geraknya gampang, makainya gampang. Karena kalau pakai celana yang kayak gitu tuh, saya sudah berapa kali pengalaman itu. Ya, kecuali kalau acara-acara resmi, itu mau tidak mau harus punya itu. Cuma saya cari yang longgar, gak apa-apa pakai sabuk. Kalau cari yang ngepres, sebulan kemudian gak muat itu. Ya, cari yang pakai karet enak. Apalagi antum yang hobi kuliner itu pasti paling gak naik berat badan itu kan. Ya, dan itu berpengaruh kepada celana itu. Nah, kata beliau, akan tetapi mempertahankan cara berpakaian dari kebiasaan bangsa orang Arab demi menjaga identitas dan supaya tidak terkontaminasi dengan pakaian orang-orang di luar non Arab. Nah, karena orang Arab pada waktu itu mereka berpakaian itu pakai pakaian yang longgar. Ya, mereka pakai pakaian yang longgar. Maka kan kebudayaan memakai pakaian sekarang kayak jeans, kemudian itu masuk ke negeri Arab pada waktu itu karena pergeseran
ya terjadi modernisasi. Tapi kalau pakaian aslinya orang Arab ya antum lihat ya pakai jubah, pakai celana yang dalamannya itu pakai celana yang karet itu. Ya, itu dijual sepaket tuh biasanya kok. Ya. Antum harus bisa bedakan jamaah ya. Jubahnya orang Arab, orang Aljazair, orang Pakistan itu tidak sama. Kalau yang lebar besar sini tuh, terus tangannya besar, itu bukan jubah orang Saudi, bukan. Ya, itu bukan jubah orang Saudi. Itu jubahnya orang Pakistan. Ya, itu beda. Ya. Nah, kemudian jubah yang sering dipakai sholat, kita kadang-kadang saya lihat sebagai sholat tidak ada ininya itu. Ya, nggak ada ininya itu. Yang biasanya tidak punya kerak itu. Ya, itu umumnya jubah itu dipakai santai. Jubah santai, bukan jubah untuk sholat. Tapi nggak tahu kalau orang Indonesia kan senang pakai sholat ya. Tapi ya kita tidak bisa salahkan gitu loh. Ya, itu umumnya pakai santai. Jubah pendek, lengan pendek itu untuk pakai santai. Ya. Kalau yang sering dipakai sholat untuk ibadah itu yang pakai kerak. Kalau yang tidak pakai kerak itu umumnya jubah santai. Ya, itu antum harus perhatikan masalah itu coba. Ya. Supaya tidak salah dalam berpakaian juga. Nah, paling enak sih sudah Indonesia pakai sarung, baju koko. Sudah gitu pakai peci hitam, surbannya hijau. Top sudah tuh. Ya. Jadi ini belum masuk ke babnya ya. Sabar ya. Memang kita harus santai belajar itu, jangan terlalu lama gitu kan. Tapi mungkin ini kita ambil dulu. Insyaallah ya kita lanjutkan pada antum kalau pengen beli bukunya beli aja ya. Ya ini bukunya itu. Nanti bisa di foto. Tapi para jemaah sekalian, ini sebagai mukaddimah. Insyaallah pada pertemuan berikutnya kita akan masuk ke bab yang pertama dari buku ini. Tapi tetap ya buku ensiklopedia kematian itu tetap dipelajari. Ya. Bagaimana orang yang bersedekah tapi terbesit rasa khawatir sedekahnya tersebut disia-siakan, tidak dimaksimalkan manfaatnya. Was-was seperti ini. Ya, ini yang pertama was-was. Yang kedua, maka berikanlah sedekah itu kepada apa istilahnya? Tempat yang benar supaya sedekahnya tidak disia-siakan. Berarti harus melihat tempat bersedekahnya juga. Ya jangan kita bersedekah kepada orang sugih yang nggak cocok, apalagi sugihnya lebih dari kita. Antum kalau bersedekah itu cari tempat yang benar-benar sedekah itu dimanfaatkan. Ya. Yang pertama tadi kalau misalkan sudah tempatnya pas tapi khawatir, itu was-was namanya. Sehingga menjadikan kita tidak jadi sedekah, itu syaitan. Ya. Itu syaitan. Dan saya sarankan kepada para istri ya, jangan menjadi orang-orang yang suka mewaswasi suaminya. Kadang-kadang suka mewaswasi suaminya. Mas, ya, ngapain sedekah keluar? Sama istri itu sedekah berpahala besar kata gitu. Sama istri kan sudah, di luar tuh perlu, penting. Karena orang yang imannya tinggi itu dia tidak hanya mensejahterakan orang-orang di dalam rumahnya, tapi juga bagaimana dia membantu orang-orang yang ada di luar. Itu orang yang beriman di level yang tinggi itu. Ya, dia bermain pada level itu. Meskipun tidak banyak,
tapi dia tetap memberikan hal tersebut kepada orang yang membutuhkan. Mana bapaknya? Enggak ada? Oh, enggak ada. Bisa ada beliau. Baik. Tapi saya rasa cukup para jemaah sekalian. Oh, ada. Oh, sudah. Ini tadi. Atau ibu-ibu ada pertanyaan lagi? Oh, tidur ibu-ibunya. Saya sudah menunaikan kewajiban saya, Bu. Jadi jangan diprotes lagi ya. Diprotes ibu-ibu mah protes. Tapi insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Aku qouli hada, subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.